Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Al-Syifa, kita lanjutkan pembahasan kita, yakni pembahasan tentang Nazam Muqaddimah Jazariyah, bab Ma'rifatul Wuquf wal Ibtida'. Sekarang kita lanjutkan, yakni pada pembagian wakaf ikhtiyari, dan sudah kita bahas tadi di segmen yang pertama. Yang pertama ada wakaf tam. Wakaf tam dibagi dua, ada tamul lazim, ada tamul mutlak. Tamul lazim simbolnya ada huruf mim, tamul mutlak simbolnya qala, al-waqfu aula atau to, ya, mutlak waqaf. Lalu kemudian yang kedua ada waqaf kafi. Waqaf kafi berarti cukup, ya. Dan untuk simbolnya di dalam mushaf kita bisa temukan dengan simbol jim, ya, jawazul waqf au wasal. Kita boleh waqaf di sana, kita juga boleh wasal di sana. Nah, yang ketiga yakni waqaf hasan. Waqaf hasan, ya. Waqaf hasan ini berarti berhenti pada kata yang secara lafaz atau i'rab, ya, kemudian maknanya masih berkaitan dengan kata sebelum dan sesudahnya, ya. Tetapi secara SPOK-nya begitu, ya, secara susunan kalimatnya sudah sempurna. Nah, ini cara kita berhenti di sini, ya, sebenarnya diutamakan untuk wasal, untuk dilanjutkan. Akan tetapi jika posisinya, ya, posisi daripada waqaf hasan ini ada di akhir kata atau di akhir ayat, ada di akhir ayat, kita boleh memulai dari setelahnya. Nah, simbolnya dalam mushaf ada, kita bisa lihat, ya, sola. Sola ini al-wasl aula, al-waslu aula. Lebih diutamakan untuk wasol atau lebih diutamakan untuk melanjutkan bacaan. Contohnya ada dalam surat Al-An'am ayat ke-17. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa iyyamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir." Nah, itu cara wakafnya. Tapi karena untuk hasan ini adalah al-waslul aula, lebih diutamakan untuk wasal, maka kita coba cara bacanya. Wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa huwa wa iyyamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Dan jika Allah menimpakan suatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang mampu menghilangkannya kecuali Dia, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, sahabat Al-Syifa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, di ayat ini, ya, ingin kemudian ditekankan bahwa kebaikan yang kita terima atau kemudaratan yang kita terima itu harus diseimbangkan. Jangan sampai baca setengah-setengah. Jangan sampai diidentikan bahwa kemudaratan itu adalah ketetapan Allah, kebaikan itu karena sebab kita ikhtiar atau sebab kebaikan kita. Tidak, ya. Baik itu kemudaratan ataupun kebaikan, itu semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Yang mampu menghadirkan dan mampu menghilangkannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka lebih diutamakan dalam ayat ini dibaca dengan wasal, ya, al-waslu aula. Sahabat Al-Syifa, contoh lain yang bisa kita temukan dari contoh yang ada sholaknya, begitu, ya. Di sini ada di surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun." Nah, Allah Subhanahu wa taala di sini menceritakan tentang bagaimana Bani Israel itu dimuliakan dengan apa? Mereka dinaungi dengan awan di atas kepala mereka, ya. Kemudian diberikan kepada mereka makanan manna dan salwa. Ya. Nah, dari sini kisahnya sebenarnya secara kalimat ini sudah sempurna, ya, bagaimana di sana ada subjeknya, ada kemudian predikatnya, kemudian ada objek dan keterangannya. Ya, SPOK-nya sudah selesai, begitu, ya. Tetapi secara makna ada kaitan, masih sangat berkaitan dengan
lafaz setelahnya. Ya, setelah Allah kasih mana dan salwa, maka Allah memerintahkan kepada mereka untuk memakan segala sesuatu yang baik daripada yang Allah berikan. Ya. Dan ini juga secara kalimat sudah selesai perintah begitu ya. Tetapi secara makna masih ada keterkaitannya. Ya, secara lafaz juga masih bisa disempurnakan. Ya. Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Tidaklah kemudian Allah yang zalim kepada Bani Israel ya, setelah dikasih dengan sebuah kenikmatan itu ternyata mereka masih begitu gitu ya. Masih membangkang. Bukan Allah yang zalim, walakin kanu anfusahum yadhlimun. Jadi ketika nanti ada azab, sebenarnya itu karena disebabkan kezaliman mereka sendiri. Nah, sahabat Asy-Syifa rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menemukan ada ayat dalam Al-Qur'an, kemudian di atasnya ada simbol sholat, ya berarti al-waslu aula. Di sana lebih diutamakan untuk berhenti. Kemudian kalau kita berhenti di sana, mohon maaf, lebih diutamakan untuk dilanjutkan bacaan. Tetapi kalau ingin wakaf pun silahkan, ya, silahkan. Tetapi sekali lagi diutamakan untuk wasal. Jika ada nafas panjang, jika ada memungkinkan untuk diwasal, maka wasal itu lebih utama. Lalu contoh lain yang ada wasolnya, ya, ada kata solanya. Di sini juga kisahnya Bani Israel masih di surah Al-Baqarah. Wa idzistasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal hajar fanfajarat minhu 12 'ayna qad 'alima kullu unasim mashrabahum kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang bagaimana Nabi Musa meminta hujan, ya, karena kaumnya Bani Israel itu meminta air. Ya, Allah Subhanahu wa taala kemudian memerintahkan kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya kepada sebongkah batu, yang kemudian dari sana terpancarlah 12 mata air. Ini juga kisah-kisahnya, ya, lebih sempurna, lebih utama kita baca secara wasal. Tapi karena mungkin panjang, ya, lalu kemudian bisa disesuaikan secara maknanya meskipun tidak sempurna, ya, maka boleh wakaf di sana. Meskipun sekali lagi ketika ada sholat lebih utama kita baca dengan wasal. Sahabat Asy-Syifa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah diantara contoh-contoh ayat yang ada simbol sholatnya atau al-waslu aula, lebih diutamakan kita untuk membaca wasal di ayat tersebut. Ya. Selanjutnya sahabat Asy-Syifa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, sebelum kita pada bagian yang terakhir yakni wakaf qabih, ya. Mungkin sahabat Asy-Syifa juga ingin bertanya, ya, kalau untuk simbol wakaf yang titik 3 gitu ya, apakah itu namanya? Untuk yang titik 3, ya, seperti misalkan di surat Al-Baqarah kita temukan misalkan di ayat yang kedua, dzalikal kitabu la raiba fih, ada di sana simbol titik 3, kemudian dzalikal kitabu la raib titik 3 fihi titik 3 hudal lil muttaqin. Nah, pada dasarnya hukumnya atau namanya dulu, ya, namanya adalah wakaf mu'anaqah, kemudian hukumnya adalah jaiz. Jadi pada dasarnya hukumnya adalah jaiz. Maknanya kita boleh berhenti di salah satunya. Kita boleh berhenti di salah satunya atau dilanjutkan tidak berhenti sama sekali di kedua simbol tersebut. Kalaupun ingin berhenti hanya boleh diizinkan salah satu saja. Jadi hukum dasarnya adalah jaiz. Jadi kita boleh baca dzalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin, atau kita boleh baca dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, atau kita boleh wasal karena ini hukumnya jaiz. Pada dasarnya hukumnya adalah jaiz. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya, itu adalah wakaf mu'anaqah, ya, wakaf yang secara dasar hukumnya jaiz.
cara bacanya kita boleh berhenti di salah satu titik tiga tersebut, ya. Tidak boleh berhenti di keduanya. Dan dibolehkan juga untuk kita untuk lanjut, ya. Tidak berhenti sama sekali itu juga boleh. Nah, sahabat Asy-Syifa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, yang keempat, yakni al-waqf, al-waqful qabih. Al-waqful qabih artinya wakaf yang jelek, yang cacat, yang maknanya rusak. Nah, ini berarti berhenti pada kalimat yang memberikan makna tidak baik, ya, karena susunan kalimatnya tidak sempurna, ya, serta masih berkaitan dengan kalimat sebelum dan sesudahnya, baik lafaz maupun makna. Dan ini kita bisa kenal, ya, bisa kita kenali dengan simbol lam, ya, di atas ayat tertentu. Lam ini maksudnya la waqfu alaih, tidak diperkenankan untuk wakaf di sana. Tapi kadang juga kita tidak menemukan itu, ya. Maka yang paling gampang adalah wakaf qabih ini, ya, terjadi ketika apa? Ketika kita wakafnya asal, gitu, ya. Ketika kita wakafnya tidak sesuai dengan simbol yang sudah ada. Kalau tadi simbol-simbol wakaf yang masih dibolehkan itu adalah sholat, itu masih boleh wakaf. Ya. Kemudian qala tadi, ya, qala al-waqful aula itu juga malah dianjurkan untuk wakaf. Kemudian jim itu juga masih boleh wakaf. Kalau mim wajib wakaf. Nah, kalau kemudian kita berhenti di luar simbol-simbol yang tadi, ya, misalkan di sini contohnya bismillahi, kita wakaf di bism, Allahirrahmanirrahim misalkan. Nah, itu wakaf qabih, wakaf yang rusak, ya. Karena bismillah itu satu lafaz dan satu makna, tidak bisa dipisahkan. Kalau dipisahkan malah akan terjadi kerusakan makna, ya. Karena di sana ada yang ada sifatnya dan ada yang disifatinya, gitu, ya. Kemudian alhamdulillah, kalau kita wakaf di alhamd, Allahi rabbil alamin misal, nah, ini tidak boleh, ini wakaf qabih, harus dihindari. Atau di ayat-ayat yang kemudian kita temukan di atasnya ada simbol lam, maka usahakan di sana kita tidak boleh berhenti di sana, ya. Jangan sampai berhenti di sana, karena maknanya berarti rusak. Maknanya di sana tidak baik, maknanya akan tidak utuh, ya. Akhirnya kesannya kalau kita pahami itu akan buruk. Nah, sahabat Asy-Syifa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah simbol-simbol wakaf, ya, atau pembagian wakaf ikhtiyari dan simbol-simbolnya dalam mushaf. Jika ada pertanyaan siapa kemudian yang menentukan simbol-simbol wakaf ini, simbol-simbol wakaf ini ditentukan oleh para ulama yang sudah faqih dalam bidangnya, dalam bidang Al-Quran, yang mereka paham asbabun nuzulnya, kemudian bukan sekedar terjemahannya, tapi kemudian pemaknaannya dari ayat-ayat yang dibaca. Kemudian mereka menyimpan, ya, menyematkan simbol-simbol wakaf ini untuk memudahkan kita dalam membaca Al-Quran, untuk memudahkan kita dalam memahami alur ayat Al-Quran, makna-maknanya. Ya. Kemudian yang kedua, jika kita menemukan, ya, ada perbedaan dalam satu mushaf ke mushaf yang lain dalam simbol wakaf ini, misalkan di mushaf yang satu simbolnya al-waqfu aula, di mushaf yang lain simbolnya jaiz, atau di mushaf yang lain simbolnya malah waslul aula. Nah, bagaimana? Nah, tentu kita tidak perlu permasalahkan ini terlalu dalam, ya. Karena sebagaimana disampaikan oleh Imam Jazari, walaysa fil Qur'ani min waqafin wajib wala haramun ghaira ma lahu sabab. Tidak ada dalam Al-Qur'an waqaf yang mutlak wajib, juga tidak ada dalam Al-Qur'an waqaf yang mutlak haram di sana, gitu, ya. Artinya jangan waqaf di sana, kemudian yang satu lagi harus waqaf di sana, pasti wakaf di sana. Nah, ini tidak ada. Ghairu ma lahu sabab, kecuali ada sebabnya. Nah, bisa jadi kita temukan ada kesepakatan. Karena memang di sana kalau benar-benar diwasol akan rusak maknanya, atau kalau benar-benar diwakaf akan rusak maknanya. Nah, kan di sana ada simbolnya nanti mim atau lam dan seterusnya. Nah, sahabat Asy-Syifa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah jadi siapa sebenarnya yang menentukan simbol wakaf ini? Para ulama. Untuk memudahkan kita
dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Lalu kemudian ketika kita temukan perbedaan, maka tidak perlu terlalu diambil pusing, karena memang setiap ulama ya, setiap lajnah, setiap kemudian perkumpulan ulama ketika menentukan wakaf di sini, wakaf di sana begitu ya, antara satu perkumpulan dan perkumpulan yang lain pasti ada perbedaan. Asalkan kemudian ya tidak ada perubahan dalam lafaz Al-Qur'an itu tentu tidak masalah. Contohnya misalkan ketika ada ulama yang membolehkan tafsir bil-ra'yi, ada ulama juga yang tidak membolehkan tafsir bil ma'thur. Padahal ayatnya sama, cuman cara wakafnya saja yang berbeda dalam surat Ali Imran. Nah, ini tentu bahasannya akan sangat dalam jika dibahas oleh ahlinya begitu ya. Kita hanya membahas tentang bagaimana Imam Jazari mengenalkan kepada kita wakaf-wakaf dalam Al-Qur'an ya, dan simbol-simbolnya. Ini kita ambil penjelasannya dari kitab Kanzul Khairiyah fi Syarah Jazariyah karya Al-Ustaz Ahmad Fudhali Husni Mubarak Al-Furwaqi Asy-Syafi'i. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala khilaf dan kekurangan ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai apa yang sudah kita pelajari, memberkahi apa yang sudah kita pelajari, dan mengampuni kami khususnya atas segala kekhilafan dan kekurangan dalam penjelasan nazam ini. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kita akhiri dengan sama-sama membaca lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu insyaallah di pertemuan selanjutnya pada bab baru ya, melanjutkan daripada pembahasan tentang wakaf dan ibtida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.